guys, selamat datang di channel Drama Club Fans. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan semua pada sehat ya guys. Di video kali ini kita akan membahas 5 drama part 1 yang wajib kamu tonton ya guys. Yang pertama adalah diadaptasi dari novel Xing Lingyue Qi Shi Tianxia, Who Rules the World atau Sang Penguasa Dunia, yang diperankan oleh Yang Yang sebagai He Fengxi, pemeran utama pria, dan Zhao Lusi sebagai Bai Fengxi, pemeran utama wanita. Cerita dua orang ini dimulai dari negara Dongyang, dipimpin oleh kekaisaran yang terbagi menjadi 7 bagian, dan semuanya di bawah pimpinan kekaisaran memimpin 6 prefektur dengan pelat Xuanji. Ada 2 orang terhebat di dalam dunia persilatan. Yang satu adalah pemilik pavilion air Yingwan, He Fengxi, dan yang satu lagi adalah pendekar wanita sekte Tian Xuang, Bai Fengxi. Mereka bertarung tanpa henti demi reputasi, dan yang anehnya, He Fengxi biasanya tidak berhubungan dengan orang lain. Setiap kali Bai Fengxi mengajak bertarung, He Fengxi pasti akan menyetujuinya. Di dunia persilatan bahkan terdengar di mana ada Bai Fengxi pasti akan ada He Fengxi. Awal kisah ini mengikuti persahabatan mereka yang selalu penuh dengan kesalahpahaman. He Fengxi merupakan orang yang selalu dihormati dan bersikap elegan. Lain halnya dengan Bai Fengxi, sang pasangan yang selalu bersikap sembrono meskipun niatnya adalah untuk membantu orang lain. Bahkan, kerap kali He Fengxi yang membantu Bai Fengxi untuk membersihkan masalahnya. Suatu hari, Bai Fengxi dikejar sebagai buronan setelah melindungi orang yang mencuri suatu benda bersejarah salah satu klan. He Fengxi pun turun tangan untuk membantu Bai Fengxi tanpa memberitahu alasannya. Lantas, akankah mereka berhasil menghindari orang-orang yang mengejar mereka? Dan apakah cinta mereka akan bersemi? Drama kedua adalah Love and Redemption atau Cinta dan Penebusan. Drama berjumlah 59 episode ini telah rilis perdana pada 6 Agustus 2020 silam. Beberapa aktor dan aktris papan atas Cina juga turut ambil peran dalam drama ini, seperti Crystal Yuan, Cheng Yi, dan Liu Suyi. Drama ini diperankan oleh aktor ganteng Cheng Yi sebagai Yu Sifeng dan aktris cantik Yuan Bingyan sebagai Zhu Xuanji. Love and Redemption berlatar belakang sebuah legenda mengenai dewa perang yang berusaha menyelamatkan surga dalam pertempuran mematikan melawan iblis. Pertempuran itu dimenangkan oleh dewa perang setelah pemimpin klan iblis tiba-tiba menghilang. Sejak awal terjadinya kekacauan, alam langit memimpin manusia dan alam iblis menjadi pemimpin dari 3 alam. Namun ribuan tahun yang lalu ambisi dari Raja Asura bertumbuh besar tidak rela dipimpin oleh alam langit. Pada akhirnya dia membentuk pasukan gabungan siluman dan iblis dan memulai peperangan di berbagai perbatasan. Alam langit awalnya berpikir itu bukanlah ancaman, namun tak disangka Raja Asura memiliki seorang jenderal besar yang sangat hebat, yaitu Bintang Mosa. Luo Hojidu yang mengalahkan pasukan alam langit mendesak para dewa dari alam langit keluar gerbang langit, dan Kaisar Langit pun terkejut dan mengerahkan banyak prajurit dengan Bai Lin Jijun untuk melawan musuh. Namun semua tetap terkalahkan. Pada saat darurat, para Asura ingin mengacaukan ketiga alam, namun di saat yang bersamaan Bintang Mosa menghilang dan muncul seorang penyelamat jenderal dewa perang. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan dan membinasakan para Asura. Tanpa adanya Bintang Mosa, alam iblis kehilangan peluangnya. Kabarnya Bintang Mosa mati karena jatuh dalam perangkap dewa. Jiwanya disegel di dalam sebuah benda ajaib, lentera kristal, dan disembunyikan di alam rahasia kuno, sedangkan rohnya menghilang di kekacauan. 1000 tahun setelah kejadian tersebut, lahirlah Zhu Xuanji, seorang gadis yang tidak memiliki kepekaan pada 6 inderanya. Zhu Xuanji tidak bisa menangis, tidak bisa merasakan sakit, tidak bisa mengecap rasa, tidak bisa membawi sesuatu, tidak bisa melihat warna, dan tidak bisa memahami perasaan manusia. Meski demikian, rupanya Zhu Xuanji merupakan reinkarnasi dari dewa perang yang turun ke bumi untuk menebus kesalahannya di masa lalu.
Chu Xuanji lahir di dalam keluarga terpandang. Ayahnya adalah seorang pemimpin sekte Xiaoyang bernama Chu Lei. Ia memiliki dua putri. Putri pertama adalah Chu Linglong yang diperankan oleh Zhang Yuzi yang terpercaya, dan putri bungsunya adalah Chu Xuanji yang malas dan buruk dalam seni bela diri. Keduanya memiliki kemampuan yang sangat berbeda. Sang kakak Chu Linglong sangat berbakat dalam seni bela diri. Suatu hari, Xuanji diperintahkan untuk pergi ke gua Mingxia dan merenungkan kecelakaan yang terjadi akibat ulahnya. Siapa yang menyangka di sana ia bertemu dengan tuan muda istana Lize bernama Yu Sifeng yang diperankan oleh Cheng Yi tentunya. Pertemuan mereka yang tidak sengaja ini rupanya membuat keduanya saling menyukai satu sama lain. Sayangnya, peraturan istana Lize melarang siapapun yang berasal dari istana tersebut untuk jatuh cinta. Perasaan cinta yang besar terhadap Xuanji membuat Sifeng mendapat hukuman. Ia harus menanggungnya. Sementara itu, Linlong bentrok dengan Wutong setelah dia mengkritik tindakan busuknya di turnamen tersebut. Sebagai pembalasan, Wutong secara tidak sengaja melukai Xuanji dan dikeluarkan. Setelah pulih dari luka-lukanya, Xuanji berjanji untuk berkonsentrasi pada kultivasi. 4 tahun kemudian, Xuanji dan Yu Sifeng bertemu lagi. Sifeng memakai topeng karena kutukan yang hanya bisa dipatahkan jika menemukan cinta sejati. Lantas, bagaimana akhir dari kisah mereka? Simak selengkapnya dalam drama Cina Love and Redemption. Drama ketiga adalah One and Only. Drama yang diperankan oleh Ren Jialun sebagai pemeran utama pria dan Bai Lu sebagai pemeran utama wanita. Kisah cinta tak sampai satu ini sepertinya akan membuat penonton merasakan kesedihan yang berlarut-larut. Pasalnya, One and Only yang telah tayang 18 Agustus 2021 membawa kita pada kisah cinta Bai Lu dan Ren Jialun yang terlihat manis namun berakhir sangat tragis. One and Only diadaptasi dari novel karya Mo Bao Fei Bao yang berjudul One Life, One Incarnation, Beautiful Bones. Drama yang terdiri dari 24 episode ini mendapatkan rating cukup tinggi, yaitu 8,7 di My Drama List. Berlatar dinasti Wei Utara, Pangeran Nanchenzhou adalah anggota keluarga kerajaan yang memimpin daerah lain, sementara kerajaan Zhongzhou dipimpin oleh Raja Liu Hui, yang kala itu naik tahta di usianya yang baru menginjak usia 6 tahun. Terdapat desas-desus yang buruk antara kerajaan Zhongzhou dengan kerajaan milik Pangeran Nanchenzhou. Zhou Zhengchen berjanji di hadapan Raja Liu Hui dan Ibu Ratu Zi Zhenzhen bahwa ia tidak akan menikah dan memiliki keturunan. Agar tidak terjadi pertumpahan darah, memperebutkan kekuasaan di istana yang membuat sengsara rakyat. Di saat itu juga, pimpinan dari keluarga Cui memohon agar Zhou Zhengchen bisa menerima putrinya sebagai murid. Cui Siyi adalah satu-satunya anak perempuan di keluarga Cui. Gadis ini terlahir dari keluarga Ming Mentong dengan kecantikan sejak lahir. Cui Siyi gadis yang sangat baik hati, lincah, cerdas, dan tidak pernah takut untuk menolong siapapun. Sayangnya, Cui Siyi mengalami gangguan saat berbicara, sehingga gadis ini berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Kala itu, Siyi diantar oleh kakaknya ke istana Pangeran Nanchenzhou. Siapa sangka, gadis ini langsung jatuh hati pada sosok Zhou Zhengchen. Memang ada banyak perbedaan cara hidup saat Siyi berada di kediaman keluarga Cui dengan kediaman Zhou Zhengchen. Tapi, lambat laun keduanya bisa saling mengerti dan memahami satu sama lain. Zhou Zhengchen yang dikenal sebagai pemimpin perang terhebat ini ternyata menyukai sastra dan memiliki budi pekerti yang tinggi. Meski melarang Siyi pergi ke barak militer, Zhou Zhengchen berjanji akan membawakan gulungan yang menjadi tanda kemenangannya sebagai souvenir bagi Siyi. Lambat laun Siyi semakin dewasa, ia tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik dan kini sudah bisa berbicara. Kekaguman Siyi pada Zhou Zhengchen juga kian lama makin berubah. Kini ia mulai mencintai gurunya itu. Sayangnya, Siyi dihadapkan dengan perjanjian pernikahan antara dirinya dengan pangeran mahkota yang sudah disetujui sejak lama. Siyi tidak bisa menolak hal ini. Pasalnya, titah ini datang langsung dari kerajaan yang membuatnya harus meninggalkan kediaman Nanchenzhou. Zhou Zhengchen
juga tidak bisa melakukan apa-apa karena keadaan kerajaan sedang tidak baik-baik saja. Perang dingin antara raja yang mengunci ibunya sendiri membuat sang pangeran mahkota diam-diam membelot. Tujuannya hanya satu, Liu Cixing hanya menginginkan Cui Ziyi menjadi istrinya dalam waktu dekat. Bahkan Pangeran Liu Cixing sampai membuat pergerakan yang tidak terduga saat kerajaan tidak memiliki seorang raja. Ia menjebak Zhou Shengzhen sebagai pembelot dan menjadikan raja selanjutnya sebagai sandera. Apakah Zhou Shengzhen akan bertekuk lutut di hadapan para pengkhianat ini? Lalu, bagaimana dengan Ziyi? Saksikan terus ya dramanya, dijamin penuh bawang bombay. Siapin tisu guys. Eits, jangan takut, drama ini worth watching kok. Karena akan ada season 2-nya yang bakal buat kamu baper tingkat dewa. Drama keempat adalah sequel lanjutan dari drama One and Only. Ya, Forever and Ever. Drama ini airing di tahun yang sama dengan sequel sebelumnya, yaitu tahun 2021. Dan seperti drama sebelumnya, drama ini juga mendapatkan rating yang tinggi. One and Only berlatarkan kerajaan dinasti Wei Utara, sedangkan Forever and Ever berlatarkan kehidupan modern. Jadi ceritanya Ren Jialun dan Bai Lu telah bereinkarnasi. Jatuh cinta pada pandangan pertama, hal ini sepertinya sudah sangat lumrah diangkat menjadi sebuah drama. Tapi, bagaimana jika kamu jatuh cinta pada seorang pria hanya lewat namanya saja? Inilah yang dirasakan oleh Ziyi yang tertarik pada seorang pria bernama Zhou Shengzhen. Pria yang mengingatkannya pada kisah Pangeran Nanzhenzhou, kisah cinta tragis antara dua orang yang saling mencintai. Forever and Ever ternyata menyatukan kisah dari drama pertamanya yang berjudul One and Only dengan kisah di masa kini. Ziyi adalah seorang aktris pengisi suara yang cantik dan terkenal, namun ia memiliki kepribadian yang rendah hati. Tidak pernah sekalipun ia merasa lebih tinggi dari orang lain. Bahkan ia berbagi tempat tinggal dengan sahabat terbaiknya. Suatu hari Ziyi akan melakukan penerbangan ketika ia dikejutkan dengan seorang petugas bandara yang memanggil seorang pria. Nama yang didengarnya mengingatkan pada salah satu kisah yang paling dia sukai. Nama itu adalah Zhou Shengzhen, nama yang ia kenal dari kisah Pangeran Nanzhenzhou. Saat itulah Ziyi memberanikan diri untuk berkenalan dengan pria tersebut. Selama 6 bulan saling berkomunikasi lewat email, ternyata Ziyi mulai jatuh cinta pada Zhou Shengzhen. Hingga suatu hari keduanya tidak sengaja bertemu. Saat itu Zhou Shengzhen menghampirinya ketika mendengar Ziyi mengatakan suatu kalimat sastra. Kebanyakan orang punya pandangan yang dangkal, hanya melihat penampilan, tak melihat batin. Zhou Shengzhen mengungkapkan kekagumannya. Pasalnya, di era modern seperti sekarang, jarang ada orang yang mengingat kalimat tersebut. Sejak saat itu, keduanya mulai makin dekat, tapi masih saling berkomunikasi lewat email. Pasalnya Zhou Shengzhen kala itu belum membeli ponsel karena ia baru pulang dari Jerman. Ziyi memang tidak bisa membantah bahwa ia memang telah benar-benar jatuh cinta pada Zhou Shengzhen. Di sisi lain, Zhou Shengzhen sedang patah hati saat wanita yang dicintainya malah menikah dengan adiknya. Belum lagi masalah kepemimpinan di keluarganya. Zhou Shengzhen hanya akan mendapatkan posisi sebagai anak pertama dan kendali perusahaan jika ia sudah menikah. Saat itulah Zhou Shengzhen berpikir apakah ia harus memilih Ziyi sebagai calon istri yang cocok dengannya. Memang Zhou Shengzhen ini pria yang sangat kaku. Maklum saja selama di Jerman ia hanya fokus menjadi profesor kimia dan tidak pernah bergaul. Telepon pertama Zhou Shengzhen mengajak Ziyi mengunjungi tempat bekerjanya. Di telepon kedua, pria ini langsung mengajaknya bertunangan. Di waktu singkat ini, Zhou Shengzhen menyadari bahwa ia telah jatuh cinta dengan kesederhanaan Ziyi. Bahkan sebelum ia mengutarakan identitas aslinya, Ziyi kaget mengetahui bahwa Zhou Shengzhen berasal dari keluarga kaya dan penting di tanah kelahirannya. Namun kisah cinta ini tidaklah mudah. Pasalnya Ziyi malah mendapatkan penolakan dari ibu Zhou Shengzhen. Kehadirannya tidak mendapatkan sambutan. Bahkan perbedaan kebiasaan hidup makin memperburuk suasana. Apalagi ada beberapa sabotase yang hampir saja mencelakai Ziyi. Apakah mereka bisa terus bersama ataukah akan berpisah? Menyatukan dua drama menjadi satu, ide ini memang agak berbeda dengan drama-drama lain. Bahkan bagi saya hal ini menjadi kelebihan dari Forever and Ever. Karena jarang ada drama seperti ini, sehingga sebagai penonton saya bisa merasakan bahwa baik Ziyi dan Zhou Shengzhen adalah reinkarnasi dari pasangan tragis ribuan tahun yang lalu. Setiap stage hidup yang dialami oleh Ziyi dan Zhou Shengzhen di dunia modern
seakan sebagai bayangan dari kisah mereka di masa lalu. Namun di masa sekarang, kehidupan mereka tidaklah terikat dengan segala nilai-nilai tradisional yang mengikat seperti di masa lalu. Dari sinilah Si Yi dan Zhou Shengchen membangun takdir mereka sendiri. Mereka memilih jalan hidupnya sendiri. Jika di One and Only pasangan ini terikat dengan aturan dunia, maka di Forever and Ever mereka lah yang membuat dunia mengikutinya. Uniknya dua kisah ini berjalan beriringan seakan One and Only jadi guide agar Si Yi dan Zhou Shengchen tidak terjebak di takdir yang sama. Chemistry yang diberikan oleh Bai Lu dan Ren Jialun juga tetap sama epiknya dengan di drama pertamanya. Lantas, akankah Bai Lu dan Ren Jialun akan berakhir tragis di drama ini seperti di sequel sebelum, atau mereka akan berakhir indah? Saksikan aja dramanya guys. Drama terakhir adalah Put Your Head on My Shoulder. Drama ini dijamin buat kamu baper tingkat tinggi guys. Put Your Head on My Shoulder menjadi judul populer yang dirilis pada 2019 lalu. Drama bergenre romantis satu ini berhasil membuat siapa saja gemas ketika menyaksikannya. Bahkan chemistry yang dihadirkan Lin Yi dan Xing Fei berhasil membuat keduanya sebagai pasangan favorit paling baper saat itu. Dengan tema remaja, Put Your Head on My Shoulder cocok banget buat kamu yang lagi butuh hiburan. Mengikuti kisah kehidupan Si Tumo yang diperankan oleh Xing Fei, mahasiswa tingkat akhir jurusan akuntansi. Ia memiliki beberapa masalah terkait masa depan dan percintaannya. Si Tumo sebenarnya telah lama memendam perasaan pada teman masa kecilnya, Fu Pei. Namun sayang, perasaannya tidak terbalaskan. Ketika kelulusannya semakin dekat, ia mulai mencari pekerjaan dan melakukan magang di beberapa perusahaan. Untuk memudahkannya, sang ibu menyuruh Si Tumo untuk menyewa apartemen di dekat tempat magangnya. Hingga takdir membawanya bertemu dengan Gu Weiyi, anak pemilik apartemen yang disewa Si Tumo. Hal tersebut membuat mereka akhirnya harus hidup bersama. Weiyi adalah seorang mahasiswa fisika jenius yang dingin dan tidak mudah menyampaikan perasaannya. Memiliki kesan pertama yang tidak baik satu sama lain, perasaan keduanya justru berkembang menjadi lebih dalam. Terdapat banyak momen lucu dan menggemaskan antara Si Tumo dan Gu Weiyi. Gu Weiyi adalah sahabat Fu Pei. Sebelumnya Momo pernah bertemu dengannya beberapa kali. Nah, untuk lebih lengkapnya tonton terus ya guys drama ini. Kesuksesan drama satu ini berhasil membawanya meraih top 10 web series. Punya cerita yang ringan dan mudah dimengerti, drama Cina satu ini menjadi sangat nyaman untuk dinikmati. Itulah drama-drama yang wajib kamu tonton ya guys. Ikutin terus channel ini ya guys. Jangan lupa subscribe. Bye.